Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Berjumpa lagi pada mata kuliah Pragmatik dan Wacana. Kali ini kita akan belajar tentang kohesi pada wacana. Halo, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Emil Khalif Maulida Aziza, Anggi Pratama, Muhammad Saleh, Chris Deborah, Mahmud Abidin, dan Budan akan mempresentasikan materi kohesi pada wacana. Kami adalah mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang kohesi, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kohesi. Kohesi adalah keterkaitan semantis antara unsur pembentuk wacana. Menurut Halidai dan Hasan pada Zaimar dan Harahap tahun 2010 halaman 115. Nah, maksudnya bahwa kohesi adalah suatu konsep semantik yang menampilkan hubungan makna antar unsur teks dan menyebabkannya dapat disebut sebagai teks. Kohesi terjadi apabila interpretasi salah satu unsur teks tergantung dari unsur lainnya. Unsur yang satu berkaitan dengan unsur lainnya, sehingga unsur tersebut tidak dapat benar-benar dipahami tanpa yang lain. Kaitan makna ini disebut dengan kohesi. Kemudian kohesi dibagi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Untuk kohesi gramatikal adalah hubungan semantik antar unsur pembentuk wacana yang ditandai oleh alat gramatikal. Sedangkan kohesi leksikal adalah hubungan semantik antar unsur pembentuk wacana yang memanfaatkan unsur leksikal atau kata. Kemudian, kohesi gramatikal dan juga leksikal dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama, kohesi gramatikal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu referensi atau perujukan, substitusi atau penggantian, elipsis atau pelesapan, dan yang terakhir adalah konjungsi atau penyambungan. Sedangkan untuk kohesi leksikal, yaitu yang pertama adalah sinonimi, yang kedua adalah antonimi, yang ketiga adalah hiponimi, kemudian selanjutnya adalah homonimi, kemudian selanjutnya adalah polisemi, kemudian meronimi, kemudian repetisi, kemudian kolokasi, dan yang terakhir adalah ekuivalensi. Kemudian kita masuk untuk pembahasan kohesi gramatikal. Yang pertama adalah elipsis. Elipsis adalah pelesapan kata atau satuan-satuan lingual yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh, siapa namamu? Sinta. Nah, di sini penjelasannya bahwa si penjawab tidak perlu mengulang pertanyaan dengan menjawab nama saya adalah Sinta. Jadi langsung saja menjawabnya Sinta. Nah, disebut Sinta karena kata yang dilesapkan sehingga tidak perlu diulang kembali untuk pernyataannya, sehingga cukup menjawab dengan kata-kata Sinta. Bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian untuk referensi. Referensi di sini adalah penggunaan kata untuk menunjuk kata atau satuan gramatikal lainnya. Contoh, Ali sangat mencintai Sinta. Dia sangat mencintainya. Lihat warna merah dan juga warna biru yang tertera di dalam tulisan ya. Jadi kata dia di sini yang pertama adalah menunjuk pada kata Ali. Kemudian kalau nya yang di akhir kalimat itu menunjukkan atau kembali kepada kata Sinta. Kemudian yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai, atau penghubung. Contoh, Dina membeli buku dan pensil. Kemudian contoh selanjutnya, Dina pintar tetapi sombong. Ada juga yang diawali dengan kalimat sebelumnya. Titik ya, itu adalah kalimat sebelumnya. Meskipun demikian, dia tetap saja anaknya. Seperti itu. Kemudian untuk substitusi. Substitusi adalah hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur bahasa yang lain. Contoh, saya sangat suka menulis dan mengarang. Setiap bulan saya melakukan hal itu hingga 3 kali. Nah, di sini kata-kata hal itu merupakan kata ganti dari unsur bahasa yang telah disebutkan sebelumnya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah kohesi leksikal. Yang pertama adalah sinonimi.
Pengertiannya adalah ungkapan yang maknanya kurang lebih sama. Contoh, rajin sama dengan giat, ganteng sama dengan tampan. Kemudian kalau antonimi adalah ungkapan yang maknanya berlawanan. Contoh, kaya, miskin, bagus, jelek. Kemudian hiponimi. Hiponimi adalah satuan bahasa yang maknanya dapat dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual lainnya. Dalam hal ini, apel, jeruk, pisang termasuk dalam kelompok bagian buah-buahan. Kemudian homonimi. Homonimi adalah dua kata atau lebih yang sama ejaan dan lafal tapi maknanya berbeda. Contoh, bulan. Bulan di sini memiliki dua arti, bisa bulan dalam pengertian kalender, ada juga bisa bulan dalam artian satelit bumi. Kemudian kalau homograf, contohnya adalah tahu dengan tahu. Ya, di sini penyebutannya, pelafalannya berbeda dan maknanya pun berbeda. Tahu dalam hal ini adalah artinya mengerti, ada juga yang artinya tahu itu makanan. Kemudian ada juga homofon ya dengan kata-kata bank. Ada bank Jali, kemudian ada bank BRI. Keduanya juga pengucapannya sama tetapi penulisan dan maknanya berbeda. Kemudian kita masuk ke polisemi. Kata atau bentuk yang memiliki makna ganda yang bertalian atau saling berhubungan. Contoh, kepala manusia, kepala daerah, kepala surat, kepala rumah tangga. Ya, dalam hal ini sama-sama menggunakan kata-kata kepala yang artinya adalah bagian paling penting yang paling atas. Ya. Kemudian meronimi, dalam hal ini adalah kata yang ditunjuknya merupakan bagian dari kata lain yang menyeluruh. Tubuh itu merupakan holonim. Ya. Kemudian kalau dalam tubuh pasti terdapat kepala, leher, dada, perut, dan seterusnya hingga kaki. Nah, itu adalah yang disebut dengan meronim. Selanjutnya, kohesi leksikal repetisi atau pengulangan, yang bisa diartikan pengulangan satuan lingual yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Contohnya, kita harus semangat, semangat, semangat. Di sini kata yang ditekankan dan diulang yaitu kata semangat. Selanjutnya, kohesi leksikal kolokasi, yang bisa diartikan sebagai asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Contohnya, kata Undang-Undang Dasar dan Pancasila, atau ada ikan, ada air. Undang-Undang Dasar dan Pancasila ini saling berdampingan, begitu juga dengan ikan dan air. Untuk yang terakhir, kohesi leksikal ekuivalensi, yaitu kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Contohnya, kata belajar, mengajar, pelajaran, pengajar, dan pengajaran. Di sini, kesepadanan satuan lingualnya yaitu kata belajar yang berkembang menjadi mengajar, belajar, dan sebagainya.